Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah Shopee PayLater dan S-Pinjam di awal tahun. Gimana sih penagihan SPayLater dan S-Pinjam di awal tahun? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Karena ya informasi yang saya dapat katanya mereka mulai gencar untuk melakukan penagihan-penagihan ke rumah nasabah di awal tahun ini. Tapi ini bukan resmi dari Shopee. Ini ada info-info dari ya kita tidak pernah tahu siapa dan mungkin juga oknum DC yang sengaja menyebarkannya. Tapi menurut saya pribadi kita akan ulas lah ya, kita akan bahas lah ya di video kali ini apa saja sih yang perlu kalian waspadai ketika gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam di awal tahun 2024 ini. Oke, jadi di awal tahun 2024 ini tentu saja teman-teman akan berhadapan atau menghadapi dengan ya namanya DC lapangan. Tapi DC lapangan Shopee pun tidak sebanyak yang kalian bayangkan. Masih seperti dulu, masih belum begitu banyak signifikan nambahnya, masih ya katakanlah masih di area Jabodetabek saja, tapi ya kembali lagi di Jabodetabek pun masih belum banyak yang dikunjungi atau didatengin ya. Nah, kita tidak pernah tahu apakah mereka akan menambah sumber daya manusia atau SDM untuk jadi DC-nya. Tapi yang jelas ini juga berkaitan dengan aturan baru OJK juga yang mulai ada pengawasan-pengawasan lebih ketat lagi terhadap proses penagihan. Ada regulasi lagi yang mungkin salah satunya juga menurunkan biaya bunga ya, bunga bertahap dari bunga pinjol mulai diturunkan dan juga mulai nanti ke depannya akan ada kewajiban untuk mengikutkan pinjolnya asuransi. Ya, pinjol yang diikutkan asuransi ini tentu saja akan menjadi berita baik ya buat kita. Jadi kan memang kalau dari dulu ada yang pakai asuransi, tapi ada yang enggak. Nah, sekarang kalau diwajibkan harusnya mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Ya, mungkin akan berat dari sisi pinjolnya karena dia harus bayar premi kan. Tapi dari sisi nasabah dan nanti ke depannya proses penagihannya apa, itu akan jauh-jauh lebih dipermudah. Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya ada asuransi, pinjol tentunya tidak rugi-rugi banget. Ya, tidak cash flow-nya itu tidak ancur-ancur banget karena ya ada yang menjamin dananya dikembalikan yaitu si pihak asuransinya. Nah, buat teman-teman sekalian yang mungkin sekarang ini sedang gagal bayar di Shopee PayLater S-Pinjam, udah nggak usah takut di awal tahun ini jadinya kayak gimana-gimana. Ya mungkin penagihannya kalau mungkin kalian rasa lebih ketat, lebih banyak bang, lebih intens lagi dan mungkin lebih sering banget menghubungi ya wajar. Karena ini awal tahun saatnya saatnya DC lapangan itu mulai digas lagi gitu loh. Pastikan kemarin-kemarin banyak banget nih nggak perform atau mungkin kinerjanya jelek yaitu mungkin gagal melakukan penagihan-penagihan. Nah pasti di awal tahun karena udah ngeriset dan mungkin juga biar nanti sampai akhir tahun dia targetnya kekejar, makanya dia gencar-gencaran lagi. Tapi nanti ya mungkin mulai bulan ketiga, keempat udah mereda lagi sih, nggak sekenceng biasanya. Tapi ya kembali lagi, ini semua tergantung nominal hutang kalian gimana, lokasi teman-teman itu tinggalnya di mana, nah itu yang sangat-sangat menentukan ya. Jadi buat teman-teman semuanya, udah tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Buat yang mungkin dapat ancaman DC bakal datang segera ke rumah, bisa diabaikan dulu, nggak usah terlalu panik, apalagi buat kalian yang di luar Jabodetabek, insya Allah sih semuanya akan baik-baik saja dan aman-aman saja. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa ya setidaknya membuat kalian lebih tenang lagi terhadap gagal bayar di Shopee PayLater dan S-Pinjam. Kita memang tahu SPayLater dan S-Pinjam itu salah satu aplikasi besar, salah satu anak perusahaan dari Shopee, tapi itu tidak mempengaruhi apapun. Mereka tetap masih memenuhi aturan OJK. Mereka masih bisa dibilang ya ada batasan-batasan yang nggak boleh mereka langgar, ada SOP-SOP yang harus mereka ikuti. Yang jelas ini semua ya mudah-mudahan menjadi jalan keluar yang terbaik buat teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi tetap tenang, fokus pada apa yang bisa kalian kerjakan, fokus pada pekerjaan kalian, masalah galbe pinjol abaikan dulu. Gak bisa atau gak sanggup bayar hutang di Shopee PayLater atau S-Pinjam, gak usah dibayar dulu, galbe aja dulu. Yang penting kalian bisa berusaha untuk memperbaiki finansial kalian tahap demi tahap. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Yuk tetap semangat, jangan sampai kalian stres, jangan sampai kalian takut. Semisal DC Shopee menghubungi nomor-nomor HP yang pernah kalian belikan pulsa di Shopee-nya, tetap tenang. Kalian tinggal ngasih edukasi ke orang-orang itu bahwa ya ada masalah nih, terus ya data kalian tersebar dan awas penipuan, udah gitu aja. Ya, barangkali takutnya ada yang mengalami dan udah mendapatkan DC yang kurang ajar seperti itu.
Ya mudah-mudahan kalian sudah mengerti solusinya bagaimana. Jadi tetap kalian harus bisa menghubungi ya kerabat kalian yang kalian belikan pulsa itu dan kalian kasih pengertian. Udah nggak usah diangkat, nggak usah diladeni, ini data saya tersebar, mereka mau melakukan penipuan. Udah sebatas itu aja, udah cukup ya. Yang penting jangan diem aja, kalau diem aja kasihan nanti. Saudara kalian, teman kalian yang kalian jadikan atau pernah kalian belikan pulsa, bingung mereka harus gimana gitu ya. Nah kalau kalian udah jelaskan, insya Allah mereka mau mengerti. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.